akibat kenaikan Isa Al-Masih, Yesus Kristus, di keyakinan kita, dalam kepercayaan Muslim disebut Isa Al-Masih. Terserah perbedaan dan cerita, tetapi itu juga yang dimaksudkan oleh Muslim dengan mengatakan Isa Al-Masih. Baik. Tema ini saya ambil dari Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11, di mana aku ingin hidup lebih lama lagi. Pada waktu kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi, maka Dia akan memberikan kepada kita 4 anugerah. Salvation grace, anugerah kepastian keselamatan. 2, kehadirannya, sustaining grace, yaitu keberlanjutan anugerah itu. Bagaimanapun keadaan kita, anugerah itu menyertai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan mukjizat, tanda ajaib, delivering grace, bahwa akan terjadi mukjizat penyertaan Tuhan di dalam hidup orang percaya. Kemudian understanding grace, anugerah untuk mengerti misteri Allah dan firman-Nya yang dahsyat untuk menyelamatkan kita. Ini yang saya rasakan, ini juga yang saya alami, dan itu sebabnya saya tidak berhenti menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan penginjilan dengan berbagai macam seri, waktu, dan kebijakan antara kebangkitan dan kenaikan. Yesus masih ada di dunia selama 40 hari antara kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Ia betul-betul bangkit dari antara orang mati dan betul-betul hidup. Bukan saja membuktikan bahwa Yesus itu manusia, bahwa manusia itu adalah tidak bisa hilang dari kemetongan itu, tetapi Dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena 3 hari kemudian bangkit hidup kembali, kubur kosong. Dan itu yang harus dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa bangkit hidup kembali. Saudara, dalam 40 hari itu ada perbedaan yang besar dalam hidup Yesus dibandingkan sebelum Ia mati, yaitu tidak adanya pencobaan, serangan intimidasi, kritik, ancaman, dan sebagainya terhadap dirinya dari tokoh-tokoh Yahudi maupun pemerintah Romawi, yaitu manusia lain. Dan bagaimana karya kenaikan itu? Saudara-saudara, karya kenaikan itu setelah iman, murid-muridnya dipulihkan kembali. Jadi percaya benar Dia Mesias agung yang dinanti-nantikan. Sementara Israel, orang Yahudi, masih menyanyi sampai hari ini menanti Mesias itu. Padahal Mesias itu adalah Yesus Kristus. Setelah memberi amanat agung kepada murid-muridnya, bagaimana amanat agung ini harus dilanjutkan? Bahwa kita menerima anugerah bukan sendirian, harus menyampaikan kepada tetangga, kiri kanan belakang. Kalau Anda hidup seorang diri, tidak boleh tinggal diam sendirian dan menikmati anugerah sendirian. Setelah memberi amanat agung dan setelah menyampaikan janji Bapa bahwa Allah akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang percaya. Roh Kudus itu semangat hidup. Tidak boleh kecewa dengan hidup di dunia ini. Tidak boleh dendam dengan apapun. Nggak boleh dan sebagainya. Hal-hal yang negatif itu buang. Kenapa? Rohul Kudus ada di dalam hati kita. Maka pelihara dia, jangan sampai keluar. Anda melakukan kebencian dan tidak mau mengampuni, Roh Kudus itu tidak mau masuk. Hanya ya ngelihat, hanya kira-kira begitu. Oleh karena itu, kudus sucikan hatimu. Maka terangkatlah Tuhan Yesus ke sorga setelah Ia disaksikan oleh para orang percaya saat itu. Ada 500 mata yang menyaksikannya. Bahwa Yesus itu terbang, melayang, terbang, bukan terbang, melayang sampai hilang dari pandangan mata kemanusiaan orang-orang pada waktu itu. Tertulis semua masalahnya. Bukan seperti naiknya baginda, itu cerita dia sendiri. Tidak ada saksi manusia yang melihat. Termasuk turunnya wahyu itu. Tidak ada saksi manusia pun yang melihat Jibril
untuk menerima wahyu kepada dia. Katanya dari Allah kepada Muhammad lewat Jibril. Saudara kekasih, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga setelah kebangkitannya? Kenaikan ke surga dan sifat kenaikannya itu ke surga, kenaikan Kristus ke surga adalah suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, bersifat historis, fakta, dan bukan sekedar merupakan perumpamaan atau ilustrasi atau hayalan saja, tapi disaksikan oleh muridnya dan juga orang-orang yang tidak percaya. Makanya dirayakan. Jadi merayakan kenaikan Isa Al-Masih Yesus Kristus itu bukan saja orang percaya, tapi suruh saksikan kepada mereka yang tidak yakin itu. Kenaikan Yesus ke surga adalah suatu kenaikan yang bersifat jasmani, fisik, dan dapat diamati. Tetapi itu sudah dalam bentuk tubuh kemuliaan, bukan lagi tubuh fisik seperti kita sekarang ini. Kristus naik secara perlahan-lahan ke atas ke surga. Kenaikan Kristus ke surga tidak ditunjukkan kepada semua orang di dunia ini. Mengapa? Ada yang menjawab. Ya, jawabannya begini. Sebenarnya, sebagaimana setelah kebangkitannya, ia tidak menunjukkan dirinya kepada semua orang. Demikian juga ia tidak mengizinkan semua orang menjadi saksi-saksi kenaikannya ke surga. Karena ia menghendaki bahwa misteri iman ini diketahui melalui pemberitaan Injil dan bukan dengan dilihat mata fisik. Nah, apa tujuan kenaikan Kristus ke surga? Untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. Aku datang dari Bapa, aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yohanes 16 ayat 28. Itu tujuannya. Dia datang dari sana bersama Bapa lagi sekarang ini. Kemudian menyediakan tempat bagi tiap orang percaya ke surga. Yohanes 14 ayat 2. Jadi kata-katanya itu supaya apa? Di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita semua akan berada di tempat itu dengan menanggung berbagai macam penderitaan ini, saudara. Kemudian untuk menunjukkan bahwa misinya untuk menebus dosa kita sudah selesai. Jadi ditunjukkan bahwa misinya telah selesai. Tetelestai, wa orang gori wes rampung, jare wong Jowo. Tidak ada lagi yang tersisa. Bahwa kehidupan kita di dunia ini, apalah artinya semua ini, saudara? Ketika Yesus menunjukkan tempat bagi kita, dan dia berada di tempat di mana kita akan berada bersama dia. Jadi tidak mungkin Anda tidak di sana karena Anda percaya Yesus. Tetapi kalau Anda tidak percaya, tidak mungkin Anda juga ada di sana. Anda hanya hayalan saja, dongeng. Kristen bukan sebuah dongeng, tapi kenyataan dan fakta di mana Yesus itu benar-benar ada waktu 2000 tahun yang lalu. Akan halnya kita sekarang ini, tinggal Anda percaya atau tidak. Ya, selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Akan naik ke surga. Efesus 2 ayat 6, Yohanes 17 ayat 4, itu saya nggak bacakan. Ya, supaya Roh Kudus dapat turun untuk kita. Ya, dapat turun untuk kita. Ketika itu murid-muridnya terus ngikutin Yesus kemana dia pergi. Tetapi sekarang ini Roh Kudus telah ada di dalam hidup kita. Seberapapun penderitaanmu, Roh Kudus ada di dalam kita. Seberapa kaya pun, jangan juga kau lepaskan Yesus, Roh Kudus itu, karena harta dan kekayaanmu, karena pangkat dan jabatanmu. Dan salah satu tujuan kenaikan Yesus ke surga yang penting adalah supaya kita tidak kerasan di dunia ini. Jangan kerasan di dunia ini. Bayangkan betapa banyak orang itu berobat ke Singapura, berobat ke Eropa, terbang ke Amerika untuk pengobatan hidupnya, sakitnya. Pikirnya supaya ngerasa panjang lagi lah umur, ya 10 tahun lagi katanya. Kalau Saifuddin Ibrahim 100 tahun lagi.
Karena umur Abraham itu 175 tahun. Ya, Saifuddin Ibrahim 165 tahun. Nggak kerasan. Sakit-sakitan, saudara. Mana ada orang tua nggak sakit? Ya, nggak ada. Kecuali tua-tua keladi mungkin, ya. Supaya kita tidak kerasan di dunia ini, tetapi juga ingin ke sorga supaya bisa bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Oh, saudara, kita tidak betah ada di rumah di bumi ini. Andai kata Ia ada di sini, kita mungkin akan berpikir bahwa dunia ini bisa menjadi tempat tinggal kita yang tetap. Tetapi kenyataan sekarang hal seperti itu tidak bisa terjadi. Maka bagaimana kita bisa hidup lama lagi? Iya, saudara. Apa yang Yesus lakukan sesudah di sorga? Saudara-saudara, Yesus tetap melakukan tugasnya sebagai nabi, sebagai rasul, dan Dia datang ke masing-masing orang di dunia ini, menyatakan dirinya. Makanya banyak sekali muslim itu lewat mimpi. Oh, saya melihat ada orang yang jubah ketika saya sakit. Tapi saya melihat itu ada tangannya itu berlubang, ada paku. Itulah kedatangan Yesus itu. Dan Dia tetap melakukan tugasnya. Mereka pernah melihat lukisan-lukisan itu seperti Yesus terbang. Dia datang. Itu. Ada pula yang bertobat karena masuk rumah sakit orang Kristen. Di setiap dinding itu kamar ada salibnya. Makanya muslim itu takut dengan salib, apalagi somat. Somat katanya ada jin kafir di sana. Padahal bukan jin. Ya. Yang berhubungan dengan jabatan Yesus Kristus sebagai nabi masa di antara kejatuhan Adam sampai baptisan Yesus. Di sini Yesus melakukan tugas kenabiannya melalui teofani, Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia, dan melalui nabi-nabi di perjanjian lama. Masa antara baptisan Yesus sampai kenaikan Yesus ke sorga, di sini Yesus melakukan sendiri tugas kenabian itu. Dan masa di antara kenaikan Yesus ke sorga sampai kedatangan Yesus kedua kalinya, di sini Yesus melakukan tugas kenabiannya melalui Rohul Kudus, rasul-rasulnya, hamba-hambanya, orang-orang Kristen, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, termasuk di antaranya Saifuddin Ibrahim. Kisah Rasul 1 ayat 8, ya. Ketika Roh Kudus itu turun, maka kamu akan begini-begini. Yerusalem, Yudea, sampai Samaria, sampai ujung bumi. Padahal bumi ini nggak tahu ujungnya di mana. Lu keliling 1.000.000 tahun pun nggak tahu ujungnya di mana. Kiri, kanan, utara, barat, selatan, timur, sampai utara, dan seterusnya. Nggak akan ketemu. Tetapi ujung bumi itu adalah di mana ujung sepatu itu berjalan untuk memberitakan Injil. Itulah ujung bumi. Dan titik terakhir nyawamu sekalipun, itulah ujung bumi. Amin. Haleluya. Yesus juga tetap melakukan tugasnya sebagai imam. Ibrani 4 ayat 14, Ibrani 7 ayat 24-25, Ibrani 8 ayat 1 sampai 6, 1 Yohanes 2 ayat 1. Coba dibaca di apa yang saya katakan itu, dilihat lagi karena saya tidak membuka ayat-ayatnya. Yesus mempersiapkan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2. Tempat di surga tidak sama rata. Ada perbedaan pahala dan kemuliaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, tuluslah menjalani tugas. Penderitaan itu pasti. Jadi emang banyak sih pendeta-pendeta kaya, kemudian punya uang, lalu mengasihkan kemana-mana, ya. Nggak pernah menderita, malah menikmati banyak. Lukas 19 ayat 16 sampai 19, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15, dan seterusnya. Nanti cari sendiri. Wahyu 22 ayat 12. Memang masuk surga atau tidak hanya tergantung pada apakah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Tetapi tingkat di surga tergantung kehidupan kita. Apakah Anda mau meningkat surganya para pendeta, gitu kan? Tetapi kita pasti akan hidup bersama Yesus Kristus. Biasanya iman terhadap janji-janji Tuhan, kita percaya kasih kepada Allah, ketaatan
tindakan membuat dosa, pelayanan memberitakan Injil, persembahan. Ya, maka untuk menjamin bahwa doa orang percaya pasti dikabulkan, harus percaya doamu dikabulkan. Dan biarkan semuanya jadi menurut kehendak Dia. Anda sudah berusaha, sudah bekerja, Anda sudah bertindak, sudah melarang, sudah menyuruh, tetapi tidak sesuai dengan keinginan Anda. Serahkan tulus murni kepada Tuhan, kepada Yesus. Hebatnya. Jadi itu, saudaraku. Nah, untuk menjadi imam besar dan pembela kita di surga, hingga keselamatan orang percaya terjamin selamanya, berjumpa dengan Dia. Roma 8 ayat 34. Dan ayat 35 itu, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Lalu apa tanggung jawab kita? Kalau begitu, menaikkan Yesus Kristus ke surga, tanggung jawab Anda, saya dan Anda. Jangan hanya merenungkan surga tetapi tidak melakukan apa-apa. Ya. Kita harus memberitakan Injil. Siapa yang harus memberitakan Injil? Perintah untuk memberitakan Injil ini bukan hanya berlaku untuk para murid, rasul, tetapi berlaku untuk setiap orang Kristen. Saya ulang lagi, setiap orang Kristen. Ya, kalau nggak bisa dengan uangmu, ya dengan tubuhmu. Kalau tidak dengan persembahan harta kekayaanmu, ya persembahan tenagamu. Di mana, kepada siapa kita harus memberitakan Injil itu? Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Di semua orang. Tidak ada alasan tidak menjadi saksi. La yauma illa bitilawatil Injil. Tiada hari tanpa penginjilan. La yauma illa bisyahadah. Tiada hari tanpa bersaksi dan siap jadi martir. Kata saksi berarti dari kata Yunani martures yang berasal dari kata martus atau martur. Dan dari kata ini muncul dalam bahasa Inggris martir, orang-orang yang mati syahid. Bukan seperti kata kala itu, membunuh atau dibunuh masuk surga. Bukan, nggak ada Kristen itu membun-bun pajek, KJK. Dan memang orang yang mau memberitakan Injil khususnya pada abad-abad awal dari kekristenan sangat memungkinkan mengalami martir. Dan kalau ini membuat saudara merasa lebih baik tidak memberitakan Injil, maka ingat kata-kata Yesus dalam Matius 16 ayat 25, karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kata apa lagi yang tidak Anda percaya kalau begitu? Ini penutup kesimpulan. Kalau saudara-saudara percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara memang pasti akan masuk ke surga. Surga itu memang enak, menyenangkan. Tetapi bagaimanapun juga jangan hanya merenung tentang surga. Saudara punya tugas selama bahwa saudara punya tugas, yaitu pemerintahan Injil. Pemberitaan Injil, bukan pemerintahan Injil. Kalau pemerintahan Injil, ya kita menangkan Indonesia, kita menjadikan warga Kristen nomor 1 di dunia. Indonesia bagi Kristus. Maukah saudara melakukan tugas saudara dalam pemberitaan seperti itu? Saya mohon kepada kita semua, mari kita lakukan tugas ini dengan sungguh-sungguh, dengan tenang, dengan sikap tawadhu. Tawadhu itu ya berserah diri, ya jalan terus. Siapa yang belum memenangkan jiwa satu pun, ya minimal Anda jangan menjadi batu sandungan. Kalau Anda tidak bisa jadi batu penjuru, jadilah batu sandungan. Salah. Kalau Anda tidak bisa jadi batu penjuru, jangan menjadi batu sandungan. Dengan mengatakan hal-hal negatif dalam mulutmu sebagai orang Kristen di tengah-tengah Muslim. Karena tetangga kiri kanan kita ini ya, pasti mereka. Kalau di Indonesia, kalau di sini kita nggak tahu agamanya apa. Terima kasih saudara-saudara, Bapak Surgawi, terima kasih. Firman-Mu ini mengakar dan berbuah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa penonton yang telah menyimak khotbah Bapak Pendeta Syafruddin Ibrahim akan firman Tuhan. Semoga dari khotbah yang telah disampaikan oleh Bapak Syafruddin Ibrahim menerangi kita semua, menjadikan iman kita kokoh, tidak goyah, dan dari khotbah tersebut semoga bermanfaat dan semoga semua kita saling memberkati satu sama lain. Amin. Jangan lupa dan follow, subscribe, dan juga share video di channel ini supaya semua orang terberkati ya. Amin. Salam kemenangan.